Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 Psikologi Abnormal dan Psikopatologis tentang sejarah dan perspektif. Kelompok kami terdiri dari Deseka Saputri, Erika Putri, Wulan dari Intan Pratiwi, dan Zafira Fadia Zulfa. Sejarah psikopatologi. Penanganan gangguan mental berkembang mulai dari zaman kuno Yunani hingga zaman sekarang. Terdapat perbedaan penanganan gangguan abnormalitas jiwa karena perbedaan paradigma berpikir manusia dari zaman ke zaman. Pertama, demonologi awal. Demonologi ditemukan dalam budaya Cina, Mesir, dan Yunani. Perilaku abnormal disebabkan oleh kerasukan ruh jahat. Penanganannya mencakup eksorsisme, yaitu pengusiran roh jahat dengan mantra atau siksaan ritualistik. Metode tersebut dinamakan eksorsisme. Yang kedua, fisiologis awal terhadap gangguan mental pada abad 5 Masehi. Hippocrates yang merupakan bapak kedokteran dan penemu ilmu kedokteran modern memisahkan ilmu medis dari agama, magic, dan tahayul. Hippocrates menjelaskan tentang pentingnya otak dalam mempengaruhi pikiran, perilaku, dan emosi manusia. Menurutnya, otak adalah pusat kesadaran, pusat intelektual, dan emosi, sehingga jika cara berpikir dan perilaku seseorang menyimpang atau terganggu, berarti ada suatu masalah pada otaknya terganggu. Ketiga, zaman kegelapan, The Dark Ages, dan kembalinya demonologi. Kematian Galen di tahun 130 sampai 200 Masehi sebagai dokter terakhir pada masa Yunani klasik menandai dimulainya zaman kegelapan bagi dunia medis, perawatan, serta studi tentang perilaku abnormal. Pada zaman pertengahan dan Renaissance di tahun 400 sampai 1500 Masehi, kalangan gereja dan Kristen meluaskan pengaruhnya melalui dunia pendidikan dan misionaris agama, menggantikan budaya klasik kala itu, termasuk dalam hal menangani penderita gangguan mental. Sampai akhir zaman pertengahan, semua penderita gangguan mental dianggap sebagai tukang sihir. Dalam pengakuannya, beberapa dari mereka mempunyai hubungan dengan setan, melakukan hubungan seksual, dan sering berkumpul dengan kelompok roh atau setan. Dalam pandangan abnormal, hal itu mungkin diinterpretasi bahwa para tukang sihir tersebut mengalami halusinasi atau delusi, dan beberapa dari mereka didiagnosis mempunyai gangguan psikosis. Keempat, pembangunan asylum selama Renaissance, zaman pencerahan pada abad 15 dan 16. Di Eropa mulai dilakukan pemisahan dengan serius antara penderita gangguan mental dari kehidupan sosialnya. Di sana dibangun suatu tempat penampungan yang disebut asylums. Di asylums, penderita gangguan mental dan para gelandangan ditampung dan dirawat. Mereka dibiarkan untuk tetap bekerja dan tidak diberi suatu aturan hidup yang jelas. Yang kelima, gerakan reformasi The Insane Asylum. Konsep baru tentang gangguan dari penyakit mental muncul dalam Revolusi Amerika dan Prancis sebagai bagian dari proses pencerahan Renaissance bidang rasionalisme, humanisme, dan demokrasi politik. Orang gila, insane, kemudian dianggap sebagai orang sakit, tetapi perwujudan konsep baru dalam bidang ini dipelopori oleh Philip Pinel di tahun 1745 sampai 1826. Pinel merupakan figur yang mempelopori gerakan treatment yang lebih humanis atau manusiawi terhadap penderita gangguan mental. Perspektif psikologi abnormal terbagi menjadi 5: perspektif psikodinamika, perspektif humanistik, perspektif biologis, perspektif behavioral, dan perspektif kognitif. Perspektif psikodinamika dikemukakan oleh Sigmund Freud. Perilaku maladaptif disebabkan karena adanya konflik antara id, ego, dan superego dalam alam bawah sadar individu. Perilaku manusia merupakan produk dari interaksi atau dinamika pikiran dan perasaan sadar dengan tidak sadar dalam diri individu. Perilaku juga disebabkan karena adanya kondisi saling mempengaruhi antara id, ego, dan superego. Perkembangan kepribadian ditentukan oleh pengalaman-pengalaman awal pada usia 5 tahun pertama kehidupan. Perspektif humanistik. Pusat dari perspektif humanistik
adalah keyakinan bahwa motivasi manusia didasarkan pada suatu tendensi bawaan untuk pencarian pemenuhan diri dan arti dalam hidup. Menurut teori kepribadian humanistik, seseorang termotivasi oleh kebutuhan untuk memahami diri mereka dan dunia serta untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dengan cara memenuhi potensi unik mereka. Hasil kerja para teoretikus humanistik sangat dipengaruhi oleh psikologi eksistensial, suatu posisi teoritis yang menekankan pentingnya penghargaan penuh terhadap setiap momen pada saat hal tersebut terjadi. Di bulan Mei pada tahun 1983. Menurut psikologi eksistensial, seseorang yang selaras dengan dunia yang berada di sekitar mereka dan menjalani kehidupan semaksimal mungkin pada setiap momen adalah seseorang yang sehat secara psikologis. Perspektif biologis. Dalam perspektif biologis dan proses kognitif dipandang sebagai akibat abnormalitas fungsi tubuh. Sistem saraf dan sistem endokrin memainkan peranan penting dalam menentukan abnormalitas seperti halnya susunan genetik pada individu. Perilaku, pikiran, dan emosi yang kompleks merupakan hasil dari aktivitas sistem saraf pusat. Anda dapat menganggap sistem saraf pusat sebagai inti tempat pemrosesan informasi ke dalam tubuh. Pengaruh genetis pada perilaku yang meliputi sebagai berikut: adanya konsep dasar genetika, model transmisi genetik, dan gen lingkungan dan gangguan psikologis. Perspektif behavioral. Perilaku dalam pandangan ini sangatlah ditentukan oleh pengaruh lingkungannya. John B. Watson menekankan betapa dibutuhkannya suatu observasi dan eksperimen yang sistematis untuk mempelajari perilaku. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Segenap perilaku manusia itu dipelajari, termasuk juga perilaku abnormalnya yang dipelajari dengan cara yang sama pada individu lain. Pendekatan ini lebih tertarik pada perilaku-perilaku yang dapat diamati daripada kondisi-kondisi abstrak atau ala bawah sadar yang merupakan tema pokok psikoanalisa. Perspektif kognitif. Pendekatan kognitif memusatkan perhatiannya tentang bagaimana manusia, bahkan hewan sekalipun, melakukan strukturisasi terhadap pengalaman, bagaimana mereka membuat suatu sense terhadap pengalaman-pengalaman tersebut, kemudian mentransformasi stimulus-stimulus lingkungan menjadi informasi yang siap digunakan. Di dalamnya terdapat juga tentang bagaimana seharusnya proses-proses mental seperti pikiran, persepsi, ingatan, perhatian, pemecahan masalah, dan penggunaan bahasa dipelajari untuk memahami suatu perilaku. Albert Ellis mengemukakan rational emotive theory. Menurut teori ini, individu yang memiliki rational belief pada saat mengalami kejadian yang negatif akan menunjukkan emosi negatif seperti sedih dan frustasi. Tapi individu dengan irrational belief akan berubah menjadi depresi, cemas, atau marah. Abnormalitas terjadi karena adanya penimbunan keyakinan-keyakinan irasional yang berpengaruh pada masa kanak-kanak. Ellis mengatakan gangguan emosi pada dasarnya merupakan terdiri atas kalimat-kalimat atau arti-arti yang keliru, tidak logis, dan tidak bisa disahihkan, yang oleh orang-orang terganggu diyakini secara dogmatis dan tanpa kritik, dan terhadapnya dia beremosi atau bertindak sampai ia sendiri kalah. Perspektif vulnerability stress menghubungkan antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Vulnerability mengacu pada satu atau sejumlah karakteristik individu yang meningkatkan peluang bagi berkembangnya suatu gangguan, dapat berupa biologis atau psikologis. Stres mengacu pada suatu kondisi lingkungan individu yang menyebabkan kesulitan, hal itu disebut stresor. Stresor dapat berupa psikologis dan biologis. Interaksi antara vulnerability dan stres dapat menyebabkan munculnya gangguan. Misalnya, individu yang secara biologis rentan terhadap skizofrenia, jika diberi stresor yang tepat, maka kemungkinan untuk menjadi skizofrenia makin besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.